فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana belum mendapatkan fatwa ulama khusus tentang masalah itu, tapi dilihat dari pola-pola yang sering dipakai oleh Syekhul Islam, oleh Ibnu Hajar dan lain-lain, juga Ibnul Qayyim. Dohirnya wallahu a'lam, yaitu ketika Allah Ta'ala mengatakan arduha ka ardis sama'i wal ard, bukan sebagai pembatasan, tapi saking luasnya, bahkan bagaikan luasnya langit dan bumi, tanpa membatasi. Karena boleh jadi ada yang lebih luas lagi, yaitu bumi, surga luasnya minimalnya bagaikan langit dan bumi. Tapi untuk yang diberikan nanti kepada orang yang terakhir masuk surga, bahkan bukan hanya itu, bahkan lebih lagi. Jadi boleh jadi asal dari surga itu luasnya segitu, tapi kemudian Allah melipat gandakannya lagi untuk orang yang paling sedikit pahalanya, kemudian yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Karena apa? Sering disebutkan oleh para pensyarah bahwasanya bilangan yang kecil bukan sebagai pembatasan. Sebagaimana misalkan Rasulullah mengatakan bahwasanya ayatul munafik salas, itu bukan sebagai pembatasan bahwasanya alamat munafik hanya 3, tak boleh lebih. Karena dalil yang lain menunjukkan alamat munafik banyak, bahkan dalam Quran. Demikian pula misalkan tatkala Nabi menyebutkan hakul muslim alal muslim khamsun, tapi ini bukan sebagai pembatasan. Tapi boleh jadi dalam kesempatan yang lain ditunjukkan ternyata ada hak yang lebih banyak. Makanya para pensyarah sering mengatakan bahwasanya bilangan yang kecil tandarit tahta, yaitu al-kamiyah al-udma. Bilangan yang kecil itu masuk ke dalam bilangan yang lebih besar, bukan sebagai pembatasan. Tapi sekedar sebagai contoh, ini minimalnya aja sekian ukuran surga. Dan ternyata di dalam dalil yang lain dijelaskan, ternyata untuk orang yang masuk surga minimalnya diberi 10 atau 50 atau sekian. Maka dalil tidak bertentangan, tetapi boleh jadi seperti itulah cara kita memahaminya. Jadi bilangan yang disebutkan atau kadar yang disebutkan di suatu dalil bukan sebagai pembatasan. Bahkan misalkan di sebagian dalil menggunakan pola nafi dan isbat, la kada illa kada, tapi boleh jadi dalil yang lain memberikan penjelasan untuk memperluas, seperti yang qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman alaikum. Aku tidak, katakan wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan di dalam perkara yang diharamkan terhadap kalian dan diwahyukan kepadaku kecuali menyebutkan 4. Ini pembatasan, tapi tahu-tahu dalil yang lain menunjukkan nah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an kulli dzinabin minas siba wa dzimakhlabin minat tuyur wa naha an luhumil himaril al-humur al-ahliyah. Ternyata pasti ada benda-benda lain yang diharamkan, yaitu daging binatang buas yang bercakar, atau binatang buas yang bertaring, dan burung buas yang bercakar. Dan juga Rasulullah melarang kita memakan daging keledai jinak, menunjukkan bahwasanya boleh jadi dalil yang bersifat pembatasan di suatu tempat, ternyata di tempat lain sudah diberi kelonggaran, diberi kelapangan, diberi penjelasan, bahkan mungkin untuk dimansukh. Apalagi dalil yang tidak terang-terangan menyebutkan pembatasan. Maka boleh jadi seperti itu pula di dalam memahami ayat yang mengatakan surga luasnya bagaikan luasnya langit dan bumi. Bukan sebagai pembatasan. Tapi boleh jadi ini minimalnya, bahkan nanti hasil yang didapatkan lebih banyak lagi, lebih luas lagi, dan seterusnya. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.